Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Senang sekali saya Caca Frederika menjumpai para sahabat semua yang ada di rumah dalam Tafsir Al-Misbah. Dan alhamdulillah sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim dimanapun kita berada. Bersama dengan Pak Quraisy. Apa kabar Pak Quraisy? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Quraisy, alhamdulillah nih kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh hikmah, saat yang tepat untuk berpikir dan juga memperbaiki diri gitu. Dan sekarang kita punya kesempatan buat mentadaburi Al-Quran, surat Az-Zukhruf. Az-Zukhruf itu artinya perhiasan. Ada yang mengartikannya juga emas. Ini karena di surah ini ada kata Az-Zukhruf yang tidak ditemukan pada ayat-ayat yang lain. Nah, mari sekarang kita lihat awal ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Di tahun-tahun yang lalu waktu kita menjelaskan awal-awal surah yang dimulai dengan huruf-huruf yang terpisah-pisah ini, ha, mim, alif, lam, mim, ya, sin, dan sebagainya. Itu banyak sekali pendapat, tapi salah satu yang diterima banyak oleh ulama bahwa hamim dan sebagainya itu adalah semacam tantangan kepada orang-orang yang meragukan Al-Quran. Tantangannya kira-kira berbunyi begini. Ayat-ayat kitab suci ini terdiri dari huruf-huruf yang kalian juga ucapkan, seperti huruf ya, sin, ha, mim, alif, dan sebagainya. Nah, cobalah kalian susun dari kata-kata yang kalian kenal itu uraian-uraian yang lebih indah dari ini, yang lebih kalian tidak akan mampu. Nggak bisa. Jadi hamim dan sebagainya ini semacam tantangan. Kalian tidak akan bisa menyusun walau dalam satu surah pendek seperti Al-Quran yang redaksinya indah, yang kandungannya benar, yang menyentuh hati orang-orang yang membuka hatinya dan lain-lain sebagainya. Nah, baru dia katakan hamim wal kitabil mubin, demi Alkitab yang menjelaskan. Al-Quran ini punya nama banyak. Salah satu di antaranya Alkitab. Nah, jadi demi Alkitab ini di awal surah Al-Baqarah Alif Lam Mim, dzalikal kitab. Jadi ini kitab ini demi Alkitab yang berfungsi memberi penjelasan menyangkut segala hal yang dibutuhkan oleh umat manusia untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Demi kitab suci ini. Nah, baru dia lanjut. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami, Allah, telah menjadikannya. Nyanya merujuk kemana nih? Ke Al-Quran? Ke Alkitab. Alkitab. Nah, sesungguhnya kami menjadikannya Qur'anan Arabiyyan. Nah, Quran apa artinya? Salah satu namanya Al-Quran. Tetapi di sini dia katakan Qur'anan. Nah, kita lihat. Kata Quran itu terambil dari kata qara'ah yang berarti membaca. Qara'ah qira'atan. Qira'atan itu artinya bacaan. Qur'anan juga bacaan. Nah, hanya saja ada rumus. Kata-kata yang diakhiri dengan an itu menunjukkan kesempurnaan. Masya Allah. Jadi Qur'anan, bacaan yang sempurna. Atau disempurnakan, bacaan yang sempurna. Dia sudah bacaan yang sempurna. Bahwa disempurnakan, Allah yang menyempurnakannya. Di sini dia katakan, sesungguhnya kami menjadikan Alkitab ini
bacaan yang sempurna. Siapa yang menjadikannya bacaan sempurna? Allah Subhanahu wa taala. Qur'anan Arabian. Apa artinya Arabian? Arabian bisa berarti Araba itu artinya jelas. Arabian juga bisa berarti berbahasa Arab. Jadi kami menjadikan Alkitab ini suatu bacaan yang sempurna yang berbahasa Arab. Bacaan yang sempurna yang berbahasa Arab. Bahasa Arab. Tapi Al-Quran ini tidak hanya tentang bacaan aja kan Pak Quraisy. Ini tentang bagaimana cara kita hidup, aturan-aturan. Iya, itu dari penjelasan dari bacaan ini Anda bisa memperoleh petunjuk bagaimana cara hidup, bagaimana cara berdagang, bagaimana cara perang, bagaimana ya. Dan masih banyak nih petunjuk dalam surat Az-Zukhruf nih. Ya. Yang insya Allah akan kita gali lebih dalam lagi. Tapi kita istirahat sejenak ya Pak Quraisy. Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Bahasa Arab itu sangat-sangat banyak kosakatanya. Kosakatanya sedemikian banyak sehingga ada yang menghitungnya sampai 12 juta kosakata. Lagi di Tafsir Al-Misbah masih bersama dengan Pak Quraisy dan kita masih membahas tentang surat Az-Zukhruf. Dan tadi di awal segmen kita sudah membahas bahwa ayat ini memiliki 4 makna nih tentang Al-Quran, kenabian, ada kisah-kisah Nabi di dalam situ dan juga tentang hari kemudian. Tadi Pak Quraisy juga sudah menjelaskan bahwa kitab Al-Quran adalah kitab yang sempurna. Dari berbagai aspek kita bisa melihat banyak kesempurnaan yang Masya Allah yang bisa kita pelajarin di situ. Nah sekarang kita langsung mau masuk nih. Pak Quraisy, tadi kan di awal kita tahu bahwa emang zaman sekarang tuh banyak lah orang yang maaf dalam tanda kutip ini memperolok-olok gitu. Ternyata nggak cuma zaman sekarang aja, tapi itu terjadi dari zaman dulu, dari zaman Nabi Muhammad SAW itu memberikan peringatan kepada orang-orang terdahulu ya, Pak Quraisy. Ya betul, inilah salah satu kewajiban kita untuk menjelaskan apa keistimewaan Al-Quran. Di mana letak keunggulannya, memberikan penjelasan bahwa mengolok-ngolok itu apapun tidak wajar. Apalagi kalau itu berupa kitab suci. Walaupun sebenarnya dalam tuntunan agama, mengolok-ngolok kitab suci, walaupun bukan kitab suci kita, itu terlarang. Tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan, ya toh. Mengolok-ngolok sembahan-sembahan orang lain itu terlarang. Jadi pada prinsipnya olok-olok itu buruk, hindari. Nah, kita harus menghormati siapapun walaupun kita tidak sependapat dengan dia. Walaupun kita tidak seiman sekalipun. Walaupun kita tidak seiman sekalipun. Baik, saya ingin kembali. Qur'anan Arabian. Quran, kalau kita katakan Arabian berarti jelas, ini adalah Quran yang jelas maknanya. Kalau kita katakan Arabian dalam arti kata berbahasa Arab, memang ini berbahasa Arab. Hanya pertanyaan yang muncul. Mengapa berbahasa Arab? Kenapa nggak pakai bahasa yang lain? Kenapa nggak pakai bahasa yang lain? Jawabannya panjang, tapi saya ingin mengungkapkan 2 hal. Tidak ada suatu ajaran yang muncul di suatu tempat, kecuali ajaran itu menggunakan bahasa di tempat itu. Bagaimana dia mau turun di Indonesia lantas bahasanya bahasa Inggris? Untuk masyarakat umum. Bagaimana dia mau berbahasa Jawa? Padahal masyarakat di situ tidak pandai bahasa Jawa. Nah, masyarakat pertama yang ditemui oleh kitab suci ini adalah masyarakat Arab yang berbahasa Arab. Sehingga wajar kalau dia berbahasa Arab. Ini satu sisi. Sisi yang lain begini. Bahasa Arab itu sangat-sangat banyak kosakatanya. Kosakatanya sedemikian banyak sehingga ada yang menghitungnya sampai 12 juta kosakata. Semakin banyak kata yang digunakan suatu bahasa, semakin jelas makna itu.
Nah, itu bahasa Arab bagus. Baru dikatakan untuk mengagungkannya lagi, wa innahu fi ummil kitabi ladaina, dan sesungguhnya dia Al-Qur'an ini berada di ummil kitab. Apa artinya Ibu ya. Umi. Umi, Menuju. imam. Imam. Ibu itu dinamai karena mata anak selalu tertuju kepadanya. Umi. Imam itu dinamai imam dari kata karena makmum yang mengikuti selalu tertuju matanya kepadanya. Lagi sholat imamnya di mana nih? Imamnya Tahu, ruku, imamnya sujud, ya toh. Nah, ini fi ummil kitab, di induk Alkitab. Induk Alkitab itu ada yang mengartikannya pengetahuan Allah. Oke. Ladaina, di sisi kami. Itu ada istilah dalam Al-Quran, ada kata indana, juga biasa diterjemahkan di sisi kami. Ladaina di sisi kami juga. Nah, di sini ada bedanya. Kalau kata ladaina itu mengandung arti keagungan. Di sisi kami. Dia berada di sisi kami karena kami agung dan itu agung. Di sisi kami, di sana ada rahasia-rahasia yang kamu tidak ketahui. Kalau ladaina, Al-Quran ini berada di sisi kami yang agung ini. Al-Quran ini berada di sisi kami yang pada di sisi kami itu ada hal-hal yang luar biasa yang sebagian diantaranya kamu tidak ketahui. Baru dilanjutkan, la'aliyun hakim. Dia ini berada di sisi kami lagi maha tinggi. Kedudukan Al-Quran ini maha tinggi. Gak hanya agung aja tapi maha tinggi. Masih ada lagi satu, hakim. Dia bijaksana. Tuntunan-tuntunan kitab suci ini amat bijaksana. Nah, ada ulama berkata, kata hakim itu menunjuk sesuatu. Kita lihat dulu apa itu hikmah. Hikmah itu melaksanakan sesuatu dengan benar sesuai dengan ilmu, atau dia itu ilmu yang bisa diamalkan. Ada ilmu tidak bisa diamalkan. Iya. Nah, Contohnya? banyak yang kita tidak bisa amalkan, ya kan? Nah, yang kedua yang saya ingin katakan, hikmah itu adalah mengantar sesuatu untuk meraih yang benar, yang baik, atau menghindar dari yang buruk. Hikmah itu seperti kendali, setir mobil. Anda mengantar Anda ke tujuan Anda. Kalau di jalan ada lubang, Anda kemanakan? Kalau di kiri lubangnya Ke kanan. Ya. Menghindar dari yang buruk. Kalau ada traffic light, lampu merah berhenti ngerem. Berhenti. Ya, kalau ada larangan stop ya nggak boleh stop. Betul. Harus jalan terus. Nah, jadi itu hikmah. Hikmah. Ini kitab suci ini mengandung hikmah, bahkan dia adalah hikmah. Dia yang mengantar setiap orang menuju kemaslahatan, mengantar setiap orang sehingga dapat terhindar dari yang buruk, dan mengantar setiap orang sehingga meraih yang baik. Masya Allah. Jadi bisa dibilang bahwa kitab suci Al-Quran ini banyak peraturan-peraturan yang sebenarnya itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Betul. Untuk menjaga kita karena Allah pengen yang terbaik buat kita supaya kita tuh nggak terjerumus kepada hal-hal yang nggak baik. Karena yang paling tahu mana yang lebih baik buat kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat menarik sekali. Insya Allah kita masih akan melanjutkan lagi segmen berikutnya. Tapi kita mau break dulu sejenak. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Tafsir Al-Misbah. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti akan berkata bahwa itu diciptakan oleh Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, oleh Allah. Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah dalam surat Al-Zuhruf ayat yang kelima nih, insya Allah kita akan ngebahas. Ya, jadi sekarang begini supaya kita lihat. Masyarakat yang ditemui oleh Al-Quran pada mulanya itu umumnya bejat.
umumnya pendurhaka. Maka Allah di sini ingin menggambarkan rahmat kasih sayangnya. Kita berhenti dulu senyap. Ada orang-orang kalau sudah sangat jahat orang itu, biarin aja. Oh, udah pusing, nggak usah dipikirin. Pusing, nggak usah dipikirin. Udah ngapain pusing, kita jalanin aja hidup kita ya. gitu. Ada ibu-ibu yang mendidik anaknya nggak sabar. Udah deh, biarin aja deh. Terserah deh, nggak bisa dikasih tahu. Nggak bisa dikasih tahu. Ini Allah tidak begitu. Di sini dia katakan, afanadribu ankumudz dzikra safhan. Apakah engkau menduga kami meninggalkan, mengabaikan, memberi kamu peringatan karena kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Musrif itu artinya melampaui batas, boros. Boros itu ada dua macam. Memberi bukan pada tempatnya itu boros. Satu. Memberi sudah pada tempatnya tetapi melebihi kadarnya itu juga boros. Pak Quraisy, sekarang kita mau kasih kesempatan nih buat masyarakat yang ingin bertanya sama Pak Quraisy. Kita udah ada tayangannya, kita saksikan dulu, ini dia tayangannya. Assalamualaikum Pak Quraisy. Saya mau nanya nih, sebenarnya apa sih hukumnya mencium mushaf Al-Quran yang biasanya dilakukan oleh sebagian kaum muslim? Terima kasih. Wassalamualaikum. Jadi pertanyaannya Pak Quraisy, apa hukumnya mencium mushaf Al-Quran yang sering dilakukan sebagian kaum muslimin? Ini kalau nggak salah kayak gini ya nyiumnya ya, gitu ya. Itu apa hukumnya tuh Pak Quraisy? Begini, segala macam bentuk penghormatan itu dianjurkan. Ya toh? Bahkan bisa jadi kita katakan penghormatan terhadap kitab suci itu wajib. Nah, cara penghormatan ini bisa beda-beda. Ya toh? Bisa jadi ada yang wajib, ada yang anjuran. Kita ambil contoh, mau baca Al-Quran, boleh tidak selonjor? Nggak tahu. Bisa, ya kan? Perlu tidak wudhu? Ada yang bilang harus, ada yang bilang enggak. Itu semua bentuk-bentuk penghormatan pada Al-Quran. Mencium juga begitu. Salah satu bentuk penghormatan, kecintaan kepada sesuatu itu adalah menciumnya. Ya kan? Jadi itu kembali lagi kepada hati masing-masing. Pada hati masing-masing, Pada niat. kepada adat kebiasaan. Ada orang meletakkan Al-Quran di atas kepalanya. Ada orang yang tidak mau pegang Al-Quran dengan tangan kirinya. Jadi kita hargain aja lah bagaimana cara orang memuliakan. Masing-masing silahkan, yang penting menghormati dia. Baik, kita lanjutkan. Satu hal yang saya ingin kembali sedikit. Di ayat 3 itu ada dikatakan kami menjadikannya Quran, bacaan yang sempurna, yang jelas maknanya, yang berbahasa Arab, agar kamu berakal. Berakal. La'allak, saya terangkan apa arti berakal. La'allakum. Supaya kamu, hei, yang baca Al-Quran, harus, yang dengar Al-Quran, Anda harus membuka hati Anda supaya Anda bisa paham. Membuka hati Anda supaya Anda bisa paham. Karena semua manusia itu pada dasarnya kan Allah kasih otak. Oke. Tapi di sini Allah sebutkan berakal. Ya, apa yang dimaksud dengan akal dalam otak itu alatnya. Alat. Fikir. Akal itu tali yang menghalangi Anda melakukan kejahatan. Penghalangnya itu akal. Jadi ada orang cerdas tapi tidak terhalangi melakukan keburukan. Wa ma ta'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Orang-orang dulu itu tidak datang kepada mereka seorang nabi pun kecuali mereka selalu mengejeknya, memperolok-oloknya. Nah, kalau mereka itu dulu memperolok-oloknya, kalian sekarang pun memperolok-oloknya, hati-hati. Kenapa? Fa ahlakna asyadda minhum batshan. Kami sudah menghancurkan orang-orang yang lebih kuat dari kaum musyrik Mekah itu.
Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah khalaqahunna al-azizul alim. Tapi anehnya orang-orang musyrik Mekah ini yang menolak Al-Quran, menolak kenabian, jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti akan berkata bahwa itu diciptakan oleh Dia yang maha perkasa lagi maha mengetahui, oleh Allah. Jadi dia tahu sebenarnya. Dia tahu. Persoalannya sekarang begini. Orang-orang musyrik itu percaya Tuhan. Tetapi mereka mempersekutukannya. Mereka percaya Tuhan tapi mereka mempersekutukannya. Ada di antara mereka yang berkata begini, Tuhan terlalu tinggi, kita tidak lihat, kita harus cari perantara. Bagaimana perantara itu? Ya ada anaknya. Siapa anaknya? Malaikat. Ayo kita anu aja melalui malaikat. Tapi malaikat kita tidak lihat. Jadi bagaimana caranya? Kita bikin bentuknya malaikat, dibikinlah berhala. Maka mereka sembah berhala. Itu yang disebut dengan sifat-sifat musyrik itu ya. Ya, Dan itu menarik sekali Pak Quraisy, karena kalau zaman sekarang nih, kita zaman sekarang itu, karena kan kita harus bisa mengambil pelajaran dari kisah terdahulu. Kalau zaman sekarang kita tahu kok ada Tuhan, tahu kok ada yang menciptakan manusia, tahu kok kalau kita mati pasti akan menghadap kepada suatu zat, tahu gitu. Tapi cukup tahu aja, tapi nggak mengikuti apa yang diperintahkan, tidak menjauhi larangannya, justru malah berani untuk melanggar aturan tersebut gitu. Ini menarik sekali Pak Quraisy, tapi kita harus istirahat dulu sejenak dan kita masih akan melanjutkan lagi dalam Tafsir Al-Misbah sesaat lagi. Bagaimana supaya kehidupan rumah tangga baik? Kalau jadi kita beda-beda, maka Diajarin dalam agama datang untuk mengajar tata cara hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah, dan di segmen sebelumnya ada yang menarik nih, bahwa kita tahu kok kita itu punya Tuhan, kita itu bertuhan gitu. Tapi yang menarik adalah udahlah cukup berbuat baik aja, tahu kok. Tapi sebenarnya cukup nggak sih Pak Quraisy? Cukup berbuat baik aja atau berbuat baik ini juga sebenarnya ada aturannya, nggak bisa kita hanya sekedar berbuat baik, ya sudah selesai urusan kita di dunia. Iya, saya kira benar itu. Anda harus mengenal siapa yang Anda hadapi supaya Anda bisa berbuat baik. Tetapi penilaian Anda tentang yang baik boleh jadi tidak dinilai oleh yang bersangkutan baik. Jadi ada tata cara yang diajarkan. Kalau kita dalam konteks agama diajarkan Tuhan, kalau mau berbuat baik pada saya caranya begini. Saya beri contoh ini. Anda mau kirim surat, perlu biaya atau tidak? Kalau zaman dulu iya butuh perangko. Kalau zaman sekarang minimal harus ini punya gigabyte. Oke. Internet, bayar internet. Bayar internet, ada caranya, ya kan? Kalau kirim aja begitu tanpa internet, sampai atau tidak? Kalau nggak ada internetnya, jadi ada caranya. Ada caranya. Kalau dulu harus ada perangko. Harus ada perangko. Kalau taruh duit. Kalau taruh duit, taruh di brankas atau? Bukan, taruh di amplop surat. Hilang dong. Itu ada caranya. Ada cara yang diajarkan. Allah mengajarkan kita cara sholat. Sholat itu penghormatan. Maka dalam sholat tersimpul segala macam penghormatan. Ada orang hormat berdiri, ya. Ada. Ada orang hormat ruku. Ada. Ada orang hormat sujud. Ada. Ada orang hormat angkat tangan. Ya, menyerah. Itu tersimpul. Jadi Tuhan ajar kita begitu. Agama datang mengajar itu. Begini loh cara ini. Kita satu contoh lagi dalam konteks mengajar ini. Kita perlu puji Tuhan. Perlu kita karena memuji. banyak nikmatnya. Ya, banyak betul. nikmatnya. Bagaimana memujinya?
Eh, bagaimana memujinya? Dengan mengingat, berzikir dalam hati. Ya, bagaimana? Ya berzikir, zikirnya apa? Macem-macem. Macam-macam, jangan itu macam-macam itu yang Anda ketahui dari agama. Oh, kita Saya tidak bisa memuji orang yang saya tidak kenal. Saya tidak mengenal ini, maka Tuhan mengajar saya bagaimana memujinya. ceritanya nih kita belum pernah buka Al-Qur'an nih ceritanya. Iya kan. Gimana cara memujinya? Maka dia ajar, pujinya. ucapkan aja, alhamdulillah, cukup. Anda mau semuanya itulah tuntunan. Bagaimana supaya kehidupan rumah tangga baik. Kalau jadi kita beda-beda, maka diajar. Diajarin dalam Diajar agama datang untuk mengajar tata cara hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi tidak cukup saya percaya Tuhan deh, saya lakukan apa saja. seperti tidak ada arahnya ya. Tidak ada arah. Karena tidak ada arah. kalau yang seperti tadi, misalkan kita belum pernah nih membuka Al-Qur'an, ya udah puji aja Tuhan. Gimana cara mujinya? Bingung. Gimana caranya ya? Karena nggak ada arahnya, nggak ada yang kasih tahu lah. Anda harus memuji yang tepat. Untuk tepatnya Anda harus mengenal dia. Kalau Anda tidak kenal dia, nanti puji-puji, oh dia itu orangnya bagaimana ya? Oh dia itu orangnya hebat. Apa hebatnya? Nggak tahu. Iya, betul. Begitu. Jadi oke kita. Baik, kita kembali lagi ke Az-Zukhruf ayat Ya ayat-ayat ke-10 itu satu hal. Mereka berkata Tuhan, ada Tuhan. Sebenarnya keyakinan tentang Tuhan itu melekat pada diri manusia. Semua manusia percaya Tuhan. Betul. Tetapi ada yang kepercayaannya itu tertutupi oleh nafsunya. Sehingga tidak nampak ke permukaan. Begitu dia akan mati, baru dia sadar. Jadi kita ini mempunyai kebutuhan. Kebutuhan kita bermacam-macam. Ada kebutuhan yang kita bisa tangguhkan lama. Misalkan? Bertuhan. Oh. Kita tidak. Saya beri contoh supaya. Justru itu bisa ditangguhkan. Ya ada orang yang ada orang yang bisa gitu. Harusnya nggak boleh. Harusnya nggak boleh. Ya. Sekarang, yang mana lebih Anda butuhkan, bernafas atau minum? Bernafas. Bernafas. Ya. Anda bisa tangguhkan minum. Bisa. Yang mana lebih Anda butuhkan, minum atau makan? Minum. Terus. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak Anda penuhi, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya. Prioritas. Prioritas yang lahir dari diri kita yang terdalam. Yang mana lebih butuh, makan atau kawin? Makan dulu. Coba dia. Yang mana lebih butuh, kawin atau bertuhan? Bertuhan. Ada orang berkata, udah kawin aja, bertuhan nanti aja. Agama mengajarkan bertuhan jadikan yang pertama. Walaupun Anda bisa menundanya, tapi penundaannya itu keliru. Karena keliru. Karena setiap saat Anda butuh dia. Kapanpun. Ada orang yang menangguhkan atau tertangguh akibat nafsunya. Tetapi karena dia kebutuhan, pasti pada akhirnya dia butuhkan. Kapan itu pada akhirnya? Waktu dia mau mati. Karena mau sekaya-kayanya orang, mau semewah-mewahnya rumah sakitnya, kalau udah mau meninggal, kembalinya ke sana. Ingatnya ya cuma nama satu zat yang menciptakan dia itu. Itu. Jadi ada pada diri manusia nalurinya, hanya saja dia tangguhkan. Agama berkata, kalau memang itu adalah kebutuhanmu yang pokok, jangan tangguhkan. Karena mau bernafas perlu Tuhan beri kamu. Betul. Itu ya. Jadi itu salah satu ilmu tauhid juga ya? Ya itu bagian dari pengajaran dari. Ya, bagaimana Allah ini alladzi ja'ala lakumul arda mahdan. Dia yang telah menjadikan buat kamu bumi ini ayunan. Nyaman hidup di bumi. Itu ayunan ya? Ayunan. Ya? Kenapa dia namakan ayunan? Bumi bergerak atau tidak? Bergerak. Anak yang diayun tidak merasa terganggu dengan ayunan itu. Nggak enak malam tidur gitu, sepoi-sepoi anginnya gitu. Nyaman, dia jadikan ini.
Dia atur bumi ini sedemikian rupa. Dia letakkan di suatu tempat yang jaraknya dengan matahari begitu sesuai, sehingga kalau lebih dekat kita kepanasan. Panasan. Kalau lebih jauh kita kedinginan. Betul. Kalau dia tinggal bergerak, tidak akan ada malam dan siang. Dia atur ini, dia yang mengatur itu. Jadi nggak usah heran sama kenikmatan dunia tuh, nggak usah heran. Dia jangan nikmati dunia. Tapi jangan lupa Tuhan. Wa ja'ala lakum fiha subulan. Dia menjadikan di bumi ini ada jalan-jalan. Betapapun terjalnya sesuatu, betapapun tingginya suatu gunung, pasti ada jalan yang mengantar Anda menuju tujuan. Tuhan ciptakan itu. Kasih tahu nih. Diberitahu ada. Itu katanya ada. Tuhan menciptakan agama ini dan dinamainya Shiratal Mustaqim. Jalan lebar yang lurus. Jalan lebar yang lurus. Memang waktu mulai jalan, ada yang nakut-nakuti, jangan jalan di situ. Itu. Tapi begitu jalan, kita akan lihat, oh ini ada tanda, di sini ada bahaya, di sini ada tempat peristirahatan, di sini. Akhirnya itu. Salah satu nakut-nakutin ini kali ya, aduh nanti kalau misalkan perempuan-perempuan misalkan yang baru mau berhijab nih, sekarang kalau anak-anak milenials, Pak Quraisy, mereka takut misalkan rezekinya jadi kurang, jadi hilang pekerjaan. Itu salah satu juga yang menakut-nakuti ketika kita menuju jalan yang lurus tuh Pak Quraisy ya. Salah satunya ya, sangat menarik sekali. Aduh masih pengen ngobrol-ngobrol lagi, tapi kita masih harus break dulu nih sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Semakin butuh seseorang kepada sesuatu, semakin dimuliakan dia. Nah, sekarang, Allah dibutuhkan atau tidak? Sangat-sangat. Kalau begitu dia maha mulia. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah. Menarik sekali dari segmen awal sampai sekarang tadi kita sudah membahas dari ayat 1 sampai 10. Dan banyak banget makna dan hikmah-hikmah yang bisa kita petik dan kita masih akan melanjutkan dengan Pak Quraisy nih. Apa yang akan kita lanjutkan nih Pak Quraisy? Oke, saya ingin menggarisbawahi ada dua kata di sini yang kita tadi belum jelaskan. Kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, langit dan bumi, mereka pasti akan berkata diciptakan oleh Al-Azizul Alim. Nah, kita lihat. Biasa diterjemahkan Aziz itu yang maha mulia. Nah, sebenarnya karena kita dalam bahasa Indonesia terbatas kosakata kita. Kosakatanya. Sangat. Bahasa Jawa itu jauh lebih kaya dari bahasa Indonesia. Oh iya? Ya, Jawa. Gitu. Al-Aziz itu punya makna banyak. Kalau saya berkata ya'izzu, kasrah ya'izzu, itu berarti jarang atau tidak ada samanya. Tidak ada? Tidak ada samanya. Tidak ada samanya. Allah Aziz, tidak ada samanya. Masya Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak ada samanya. Seseorang atau sesuatu yang jarang samanya, mahal. Mahal. Mulia. Mulia. Hah? Ya. Allah, kan dari sini lantas aziz diartikan mulia. Eksklusif. Eksklusif. Oke, tapi Allah bukan tidak eksklusif, tidak ada samanya. Bahkan tidak ada samanya, udah bukan eksklusif lagi nih. Yang sama dengan samanya tidak ada. Tidak ada. Semua yang terlintas dalam pikiran Anda tentang Allah, Allah tidak demikian. Itu ya'izzu. Nah, ada lagi dari aziz juga, dari kata perkasa. Yang mengalahkan siapapun. Nah, sudah beda sekarang. Beda, iya. Ada lagi dari kata aziz, ya'uzzu, itu artinya mengalahkan, membantu dan lain-lain sebagainya.
Jadi Allah itu tidak ada samanya, maha perkasa, dia bisa membantu siapapun yang ingin dia bantu. Dan tidak terkalahkan. Karena itu orang berkata begini, sekarang ini siapa sih yang dinamai mulia kita dalam kehidupan seharian kita? Kalau orang kebanyakan, belum tentu mulia. Semakin sulit Anda temui seseorang, semakin jarang orang itu, semakin mulia dia. Betul, kalau misalkan dalam kehidupan kita mungkin kalau kita lihat kayak orang-orang kerajaan. Orang-orang Your kerajaan. Highness yang mulia. Iya, kita presiden. Presiden kalau di Nomor Indonesia. satu di Indonesia. Ya. Ya Ya. toh? Itu. Yang kedua, dia dibutuhkan. Penting. Dia penting. Kenapa dia penting? Karena dibutuhkan. Kalau Anda tidak membutuhkan sesuatu, itu bukan barang mulia. Tetapi semakin butuh seseorang kepada sesuatu, semakin dimuliakan dia. Sekarang, Allah dibutuhkan atau tidak? Sangat. Terus begitu dia maha mulia. Masya Allah. Itu arti Al-Aziz. Itu dari Al-Aziz. Itu baru dari satu nama Allah aja udah aspeknya banyak banget. Aspeknya banyak. Begitu juga Al-Alim. Maha mengetahui. Kita tahu, Allah tahu. Tapi pengetahuan kita beda dengan pengetahuan Allah. Kita tahu bisa lupa. Allah? Enggak. Kita tahu bisa salah. Allah nggak bisa salah. Allah tidak bisa salah. Kita tahu setelah terjadi. Allah tahu sebelum terjadi. Sebelum terjadi. Bahwa itu akan terjadi. Apa yang kita ketahui, pengetahuan kita terbatas. Allah nggak terbatas. Allah tidak terbatas. Dia maha mengetahui. Atas dasar pengetahuannya dan kuasanya itulah antara lain dia menciptakan alam raya. Sehingga alam raya ini tercipta sesuai kehendaknya. Persis. Saya terkadang ingin menciptakan sesuatu, saya bayangkan begini, tapi bisa jadi tidak seperti itu. Enggak. Karena pengetahuan saya terbatas. Karena kemampuan saya terbatas. Allah maha mampu, maha mengetahui, maka ciptaannya ini berdasar pengetahuannya dan sesuai kehendaknya. Sesuai. Kita kalau punya anak kadang pengen anaknya sekolah di sini, kuliah di sini, udah dipersiapin, uangnya udah ada, semuanya udah ada. Tapi ternyata ada aja yang bikin kejadian. Karena kita atau di sini sekolahnya sudah bagus sekali ini, ternyata tidak. Karena pengetahuan kita terbatas. Ternyata masih ada yang lebih baik lagi. Ada yang lebih baik lagi. Jadi di sini dia katakan, diakui Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha mengetahui. Atas dasar pengetahuan dan kuasanya itulah dia menjadikan bumi ini mahdan, ayunan. Itu kemaslahatan kamu. Kalau tidak dijadikan ayunan dia tidak bergerak, kamu tidak nyaman. Itu justru salah satu bentuk kasih sayang Allah. Itu salah satu bentuk kasih sayang Allah. Itu salah satu bentuk nikmatnya. Tapi jangan sampai nikmatnya ini membuat kita terbuai, Ya. di ayun-ayun, ketiduran, akhirnya kebanyakan tidur daripada ingat sama Allah. Itu bahaya ya Pak Quraisy ya. Masya Allah. Nah dalam kesimpulan apa yang bisa kita Ya saya kira kita mau kesimpulkan yang pertama bahwa Al-Quran ini kitab suci. Bacaan yang sangat sempurna, bacaan yang jelas maknanya, tetapi untuk memahami maknanya, untuk memanfaatkannya dengan baik, perlu membacanya dengan hati terbuka. Dengan harapan memperoleh petunjuknya. Itu ayat 1 sampai ayat 3. Terus bahwa Al-Quran ini, kesimpulan yang lain, bahwa Al-Quran ini berada di sisi Tuhan, dia maha tinggi dan mengandung hikmah. Hikmah dalam arti mengajak kepada kemaslahatan, menghindarkan orang dari keburukan dan mudarat, serta itu fungsi Al-Quran. Yang ketiga, bahwa Allah maha kasih, sehingga tidak membiarkan orang di dalam kesesatan. Masya Allah. Dari saat ke saat Allah mengirim para nabi untuk mengingatkan manusia, dan setelah nabi terakhir dikirimnya kasih sayangnya masih berlanjut,
masih ada aneka peringatan, boleh jadi melalui bencana alam, boleh jadi melalui ulama-ulama yang faham, boleh jadi melalui pengalaman-pengalaman orang lain, itu semua dapat diambil pelajaran karena itu cara Tuhan mengingatkan kita. Masya Allah. Gitu? Jangan duga kalau Anda kuasa, kalau Anda berkuasa kuat, jangan duga Allah tidak bisa untuk menjatuhkan siksa kepada Anda kalau Anda berlanjut dalam kedurhakaan. Yang terakhir barangkali adalah keyakinan tentang keesaan Tuhan itu naluri manusia. Tetapi dia bisa tangguhkan karena kelengahannya. Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih banyak Pak Quraisy, pelajaran banyak banget yang bisa kita petik hari ini. Insya Allah kita semua bisa menjadi manusia-manusia yang termasuk mampu untuk membuka hati kita, mampu mentadaburi Al-Quran supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih dekat, lebih kenal kepada Allah. Terima kasih Pak Quraisy. Insya Allah kita masih akan ketemu lagi besok, masih di jam dan acara yang sama, Tafsir Al-Misbah. Sekarang saatnya saya Caca Frederika mohon pamit undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.